dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Ahmad Dimas, yang kedua saya sendiri Laila Mufrida. Di sini kami akan menjelaskan mengenai alat pembayaran luar negeri. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Internasional yang diampu oleh Bapak Dr. Juni Iswanto, Sarjana Ekonomi. Baiklah, yang pertama kita membahas mengenai pengertian pembayaran internasional. Dalam perdagangan internasional, pembayaran yang diterima tidak dalam bentuk mata uang rupiah, tetapi menggunakan mata uang asing, yaitu dolar. Untuk seorang importir, dalam melaksanakan pembayarannya harus membeli uang dolar terlebih dahulu pada suatu bank devisa dengan kurs yang berlaku, kemudian ditransfer pada eksportir di Amerika. Berikut faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembayaran internasional. Yang pertama, pembeli atau importir dan penjual atau eksportir terpisah oleh batas negara. Yang kedua, adanya perbedaan mata uang pada masing-masing negara. Yang ketiga, komunikasi antar negara dengan teknologi mutakhir begitu cepat, namun pengangkutan barang terutama yang berbobot masih menyita waktu. Yang kedua, kita membahas mengenai cara pembayaran internasional. Adapun cara untuk melakukan pembayaran internasional yang timbul akibat perdagangan dan peminjaman internasional antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu devisa. Devisa sering juga disebut alat pembayaran luar negeri yang mempunyai arti A. Alat pembayaran, B. Alat penukaran, C. Alat pengukur nilai, dan yang terakhir D. Alat penyimpanan atau penimbun kekayaan dalam peredarannya. Devisa terdapat berbagai macam. Yang pertama, wesel luar negeri, saham perusahaan luar negeri, surat-surat obligasi luar negeri, checks atau giro luar negeri, rekening-rekening kita di luar negeri, uang kertas luar negeri, dan yang terakhir surat-surat berharga. Yang kedua yaitu surat wesel dagang atau trade bill. Surat wesel dagang adalah pembayaran yang dilakukan dengan cara eksportir menarik surat wesel atas importir sejumlah harga barang-barang beserta biaya-biaya pengiriman. Dalam surat wesel tersebut harus dilampirkan dokumen-dokumen berupa faktur, konsumen atau surat muatan atau bill of lading, daftar isi barang, surat keterangan asal barang, surat keterangan pabean, yang terakhir surat asuransi. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ahmad Dimas. 3. Komponen pribadi. Komponen pribadi adalah cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seorang penduduk dalam satu negara tempat penduduk tersebut tinggal. 4. Pembayaran tunai. Pembayaran tunai atau cash payment atau pembayaran di muka adalah pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan uang tunai atau cek yang dilakukan bersama-sama dengan surat pesanan atau menunggu diterimanya kabar bahwa barang yang telah dikabarkan oleh eksportir. Cara pembayaran ini mempunyai risiko yang besar. 5. Pembayaran kemudian atau rekening terbuka. Pembayaran kemudian atau rekening terbuka adalah cara yang membiayai transaksi perdagangan internasional di mana eksportir mengirimkan barang kepada importir tanpa adanya dokumen-dokumen untuk meminta pembayaran. Pembayaran dilakukan setelah barang laku dijual atau 1-3 bulan setelah tanggal pengiriman. Sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, sistem ini sangat membantu pengimpor melakukan transaksi perdagangan, akan tapi berisiko besar bagi pengekspor. 6. The Gold Standard System. Sistem ini telah berjalan abad sampai pada Perang Dunia Pertama. Dalam sistem ini, kurs valuta nasional bergerak dalam batas-batas tertentu. Dalam sistem standar emas, uang yang beredar itu dijamin oleh emas. Artinya bahwa setiap satuan valuta yang diterbitkan pemerintah sewaktu dapat ditukarkan kepada emas pada bank sentral. C. Alat pembayaran internasional. Untuk melakukan pembayaran ke luar negeri, karena adanya transaksi internasional diperlakukan suatu alat pembayaran internasional atau alat pembayaran ke luar negeri yang disebut dengan devisa. Sistem devisa yang digunakan antara negara satu dengan negara lain berbeda-beda karena setiap negara mempunyai mata uang sendiri-sendiri yang diperlakukan dalam perdagangan. Sistem devisa yang pada umumnya dipakai oleh sebagian besar negara di dunia dalam lalu lintas keuangan internasional membentuk suatu sistem yang disebut sistem moneter internasional.
Berdasarkan sumber perolehannya, valuta asing atau devisa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu devisa umum dan devisa khusus. Pertama, devisa umum adalah devisa yang diperoleh dari hasil ekspor barang atau dari pinjaman jasa transfer. Tingkat kurs devisa umum ditentukan oleh penawaran dan permintaan valuta asing di pasar valuta asing. 2. Devisa kredit adalah devisa yang berasal dari kredit atau pinjaman luar negeri. Tingkat kurs devisa kredit ditentukan oleh pemerintah yang bertindak sebagai debitur, bukan oleh pemerintah atau penawaran valuta asing di pasar valuta asing. Demikian yang dapat saya sampaikan dari rekan saya Ahmad Dimas mengenai alat pembayaran luar negeri. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.